pagar tinggi rumah sendiri agar tidak kena masalah. Demikianlah jadinya orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Saya Pastor Petrus Suharjono SJY mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-29, Senin 20 Oktober 2025. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan daku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua, selalu tekun, setia, dan mendukung satu sama lain, mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit, yang masih dalam kandungan, yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan, dan bagi mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan teman yang hidup yang tepat, kita doakan. Juga untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama, kita doakan. Kita juga berdoa untuk mereka pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan kehidupan di dalam pribadi dan keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, menolong, membimbing, menguatkan, supaya menemukan solusi dan jalan keluar terbaik. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan secara khusus, secara istimewa, kita bersuka cita. Saya haturkan puji syukur dan terima kasih atas terselenggaranya pentahbisan Imam Keuskupan Timika pada hari Sabtu kemarin, 18 Oktober 2025. Sebuah anugerah iman, sebuah anugerah dan pesta iman yang luar biasa. Dua orang imam, Pastor Modestus Mametapare PR dan Pastor Yohanes Kaya MPR, telah ditahbiskan oleh Monsignor Bernardus Bovit Wosbaru OSA sebagai Imam Keuskupan Timika. Tetapi saya pada kesempatan ini
bersukacita dan mengaturkan limpah terima kasih, terutama bersyukur kepada Tuhan atas anugerah imamat, sakramen imamat kepada saudara-saudara kita. Tapi juga berterima kasih kepada pihak Keuskupan yang telah memberikan kepercayaan kepada seluruh umat paroki Santo Petrus Karangsenang Timika, kepada kami para pastor dan Dewan Pastoral Paroki, sehingga menjadi tuan rumah untuk kegiatan pelaksanaan pentabisan imam Keuskupan Timika ini. Terima kasih juga untuk para pastor dan juga tim pastoral yang mendukung dan hadir dalam perayaan pentabisan itu. Juga secara khusus, secara istimewa berterima kasih kepada pihak pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah Kabupaten Mimika di bawah pimpinan Bapak John Retop dan juga Bapak Emmanuel Kemong. Juga untuk para bupati dan ibu yang sempat hadir kemarin dari Kabupaten Deyai, dan juga ada perwakilan institusi dari pihak-pihak yang diundang, DPR dan juga DPRD, dan juga pihak YP Maka, pihak PT Freeport Indonesia yang membantu mendukung banyak. Terima kasih kepada Pemda Mimika yang memberikan dukungan dana, kepada PT Freeport Indonesia yang memberikan dukungan dalam bentuk fasilitas konsumsi, dan juga pihak-pihak lain, pihak YP Maka yang juga membantu banyak dari sisi finansial dan juga perlengkapan-perlengkapan yang lain. Juga terima kasih untuk para donatur, pribadi-pribadi dan juga institusi-institusi yang sudah membantu. Dan juga terima kasih, sangat berterima kasih kepada para panitia yang bekerja dengan serius. Terima kasih kepada paroki-paroki yang juga membantu. Paroki Katedral Tiga Raja Timika, Paroki Santa Cecilia SP2, dan juga stasi-stasi dan kombas-kombas. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi sungguh luar biasa kerjasama antara panitia, antara Dewan Pastoral Paroki dan seluruh umat yang mempersiapkan, menyelenggarakan, bahkan sampai akhirnya pemberesan tempat dan lain sebagainya. Kita sekarang masih terus berjuang, berjibaku untuk menyelesaikan narasi, laporan dan lain sebagainya. Semoga segera bisa terselesaikan untuk menjadi arsip, menjadi dokumen yang tentu saja menjadi bahan pembelajaran yang sangat baik untuk generasi-generasi berikutnya. Dan tentu saja ini menjadi kebanggaan untuk kita semua, umat paroki Santo Petrus Karangsenang Timika, karena ini adalah penyelenggaraan tabisan imam Keuskupan Timika yang pertama di paroki Santo Petrus Karangsenang ini, berjalan dengan aman, lancar dan baik. Terima kasih juga untuk umat dari pesisir, dari daerah pegunungan, dan dari mana saja yang sudah hadir dengan penuh sukacita, dengan penuh ketertiban, dan juga suasana bergembira. Setelah selesai misa tabisan, lalu ada acara ramah tamah, makan bersama, masih dilanjutkan dengan seka dan juga menari, menyanyi sampai hampir jam 6. Sungguh sesuatu yang sangat membawa sukacita dan kegembiraan. Tetapi sekali lagi semoga menghadirkan, memunculkan pertumbuhan perkembangan iman, semangat persaudaraan, semangat cinta kasih, dan semakin akrab, semakin kompak sebagai umat beriman, sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Allah. Dan semoga kiranya bahwa nasihat Yesus yang kita dengarkan hari ini, supaya kaya di hadapan Allah, ini adalah salah satu bentuk penerapan dari upaya kita untuk kaya di hadapan Allah. Kita memang berkorban banyak, kita memang lelah, memang capek, memang banyak hal yang harus kita buat, kita repot, tetapi kita menjadi kaya di hadapan Allah. Kita semakin saling mengenal, semakin akrab, semakin bersaudara, dan saling mendukung, mengasihi satu sama lain karena momen peristiwa tabisan ini. Semoga suasana sukacita, kegembiraan, persaudaraan,
dan segala yang baik senantiasa tumbuh, berkembang, melimpah di dalam kehidupan kita. Berkatalah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.